Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hari ini bertepatan dengan 1 Juni, Hari Raya Pancasila. Sore hari yang cerah. Saya bersama seorang kawan, seorang saudara, adalah seorang ASN. Mungkin lebih enaknya berbincang tentang implementasi kode etik seorang ASN di lingkungan kerjanya. Kita bisa perkenalkan dulu, namanya ini Sani Asyari, unit kerja di mana nih? Di unit penyelenggara Bandar Udara Kasihguncu Poso, Kabupaten Iya. Iya, dia sebut saya Bay, teman akrab. Bagaimana nih implementasi kode etik ASN di unit kerjanya? Nah, baik, terima kasih baik sebelumnya. Ini memang Hari Lahir Pancasila, saya rasa paling cocok kita bicarakan tentang yang materi-materi seperti ini. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya panggilannya Bay saja ini karena ini memang kawan. Bay itu artinya kakak, jadi saya panggilnya kakak aja. Bicara mengenai etika publik, jadi kita tidak lepas dari nilai-nilai dasar etika. Ya. Ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang ASN di tempat kerja kita, yang jelas kita ini harus menanamkan nilai-nilai dasar etika publik. Ada beberapa etika publik yang sudah tertulis, cuma saya sampai saat ini memang belum hafal, jadi saya ada bawa sedikit contekan. Mungkin secara formal ya, Iya, formal betul. undang-undang. Ya. Ada di undang-undang tentang ASN. Contohnya misalnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Jadi sebagai seorang ASN yang jelas kita dalam bekerja benar-benar harus menerapkan nilai-nilai sila-sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di setiap kita punya pekerjaan, sesibuk apapun, kita harus sempatkan itu untuk ibadah, taat beragama. Satu, ya. Misalnya sholat yang muslim, sholat 5 waktu tepat waktu. Seperti itu. Kita harus jadi contoh untuk masyarakat bahwa kita ASN ini bukan orang-orang yang tidak taat agama, gitu. Jadi sesibuk apapun kita tetap harus menjalankan perintah agama. Yang kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dimanapun ASN ini harus bisa menerapkan kemanusiaan, saling tolong menolong. Ya, sebagai makhluk sosial. Iya, jelas. Jadi seperti itu. Jadi kelima nilai Pancasila yang termasuk musyawarah yang keempat, yang kelima keadilan sosial dalam menjalankan kita harus adil, tidak boleh pandang bulu. Ini harus kita terapkan. Adil juga bersama pimpinan dan Adil, bersama. betul. Musyawarah, ya. Musyawarah ini yang pimpinan, sebagai keempat, ya. Jadi kita harus apa-apa dalam ini kita harus mendahulukan musyawarah mufakat. Dan tentu dalam tatanan kode etik. Ya, yang ketiga juga persatuan Indonesia, gitu. Kita ini kerjasama tim dalam menjalankan tugas. Kemudian kita mempertahankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang itu kita kan salah satu tujuan cita-cita bangsa ini dalam pembukaan disebutkan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya sebagai seorang ASN ketika kita bekerja, kita benar-benar melayani masyarakat ini harus mencerminkan nilai itu bahwa kita juga ikut menerapkan cita-cita negara. Misalnya kita memajukan kesejahteraan umum. Dalam melakukan pelayanan itu kita tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan masyarakat ini kesulitan. Kesulitan dalam pelayanan, kesulitan dalam hal ekonomi, kemudian kita makin persulit dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit misalnya. Dalam pelayanan juga begitu. Ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi di tugas saya sehari-hari. Ketika kita misalnya melakukan pemeriksaan, itu kita harus benar-benar memberitahukan kepada dia, ini loh aturannya, kenapa dilarang, ini loh aturannya, kenapa tidak boleh dilakukan. Jadi masyarakat cerdas bahwa ini dilarang karena ada aturannya seperti ini. Karena ada SOP-nya. Begitu, betul. Jadi selain ini kita betul-betul menerapkan itu. Kita tidak boleh bilang, Pak, dia tidak boleh, tapi kita tidak tahu kenapa. Harus ada dasar. Biar masyarakat juga cerdas. Itulah kode etiknya. Ya. Kemudian banyak sih, ada 15 ini saya lihat etika publik. Seperti contoh yang lain ya, saya ambil random saja ini. Kita menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jadi kan ketika kita menjalankan tugas, itu di lingkungan kita itu terdiri dari masyarakat yang berbeda latar belakang. Ada yang beda agama, ada yang beda suku. Kita tidak boleh
tidak boleh memihak. Nanti kalau yang sesuku dengan kita bikin kesalahan, oh kita bela-bela. Ya. Begitu ada yang suku lain, wah kesalahan kecilnya kita besar-besarkan, itu tidak boleh memihak. Kita jalankan secara Jangan profesional. ada diskriminasi. Betul, jangan ada diskriminasi. Itu termasuk nilai-nilai dasar etika publik. Ya kita menjalankan ini kita tidak boleh diskriminasi. Tentang kita beda agama misalnya, akhirnya yang beragama lain itu kita belakangkan untuk urusannya. Yang agama kita duluan kan, itu diskriminatif. Itu termasuk dalam salah satu etika. Kemudian Oke, mungkin apa ya? waktu ya. Iya. Baik, kita cuma dikasih waktu 5 menit Artinya, dan apa. Saudara Shani ini mampu, saya yakin. Ya artinya itu beberapa ya, Iya. beberapa dari yang nilai-nilai etika publik yang kita Luar biasa. jelaskan. Ya. Luar Ini biasa. cukup itu aja. Terima kasih atas penjelasannya dan kita akan ngobrol. Siap. Terima kasih. Demikian obrolan kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.